Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo. Channel yang akan membawa kalian menjelajahi negara-negara di dunia dengan cara yang seru dan penuh pengetahuan. Hari ini, kita akan membahas sebuah negara kecil di Eropa Barat yang sering dijuluki sebagai hidden gem di benua biru. Negara ini terkenal dengan benteng-benteng bersejarah, kota tuanya yang menawan, serta menjadi salah satu pusat keuangan paling penting di dunia. Inilah Luxembourg, negeri mungil dengan pengaruh besar di Eropa. Meski luas wilayahnya hanya sekitar 2.500 km persegi, Luxembourg adalah rumah bagi lebih dari 600.000 penduduk. Dengan 3 bahasa resmi, Luksemburgis, Prancis, dan Jerman. Sama seperti Belgia, keberagaman bahasa dan budaya inilah yang membuat identitas Luxembourg begitu unik. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia, dengan standar hidup yang sangat tinggi. Luxembourg City, ibu kotanya, menjadi markas berbagai lembaga Uni Eropa dan pusat bisnis internasional. Tak hanya soal ekonomi modern, Luxembourg juga menyimpan warisan sejarah luar biasa. Dari kastil abad pertengahan, lembah hijau yang indah, hingga kota tua yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Para pelajar, siapkah kalian menjelajahi negeri kecil yang dipenuhi benteng kokoh, kemakmuran ekonomi, dan budaya multibahasa ini? Mari kita mulai perjalanan kita ke Luxembourg, negara mungil di jantung Eropa yang menyimpan kejutan besar. Selamat menyimak, dan stay tune ya! Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab geografi dari negara kecil yang satu ini, Luxembourg. Luxembourg yang terletak di jantung Eropa Barat, negara ini berbatasan dengan Belgia di sebelah barat dan utara, Jerman di timur, serta Prancis di selatan. Letaknya yang strategis membuat Luxembourg sering disebut sebagai Crossroads of Europe, karena berada di tengah jalur utama perdagangan dan diplomasi antar negara besar. Kalau soal ukuran, Luxembourg memang sangat kecil, luas wilayahnya hanya sekitar 2.586 km persegi. Kira-kira seukuran Pulau Madura di Indonesia. Meski mungil, negara ini memiliki posisi yang sangat penting karena lokasinya yang strategis dan perannya di Uni Eropa. Topografi Luxembourg bisa dibagi menjadi 2 wilayah utama. Pertama, bagian utara yang dikenal dengan sebutan Oesling. Wilayah ini merupakan bagian dari pegunungan Ardennes, dengan pemandangan berbukit, lembah curam, dan hutan lebat. Disinilah titik tertinggi Luxembourg berada, yaitu Kneif, dengan ketinggian 560 meter. Kawasan ini lebih sepi, jarang penduduk, dan menjadi surga bagi pecinta alam serta aktivitas outdoor. Kedua, bagian selatan yang disebut Gutland atau Tanah Baik. Berbeda dengan utara, wilayah ini berupa dataran yang lebih subur, lembah sungai, dan perbukitan landai. Gutland adalah pusat kehidupan Luxembourg, karena disinilah berdiri ibu kota Luxembourg City, kawasan industri, dan sebagian besar pemukiman penduduk. Kalau kita bicara sungai, ada 3 sungai penting yang membelah negara ini. Sungai Moselle di timur menjadi batas alami dengan Jerman, sekaligus terkenal sebagai kawasan penghasil anggur. Lalu Sungai Sauer dan Sungai Alzette yang mengalir melewati kota-kota besar. Sungai-sungai ini tidak hanya indah, tapi juga berperan dalam sejarah perdagangan dan pertanian Luxembourg. Iklim Luxembourg termasuk iklim laut sedang yang dipengaruhi oleh Samudera Atlantik. Musim panasnya sejuk, dengan suhu rata-rata sekitar 17 hingga 25 derajat Celcius. Sementara musim dingin cukup dingin, dengan suhu rata-rata 0 hingga 5 derajat Celcius, bahkan bisa turun salju di wilayah utara. Curah hujannya cukup merata sepanjang tahun, sehingga alamnya hijau dan subur. Kalau soal penduduk,
Jumlah warga Luxembourg sekitar 660.000 jiwa pada tahun 2025. Menariknya, hampir separuh dari populasi adalah warga asing atau ekspatriat, karena negara ini memang menjadi pusat keuangan dan markas lembaga-lembaga internasional. Jadi, meski kecil, suasana Luxembourg terasa kosmopolitan dan multikultural. Bahasa juga menjadi ciri unik geografi sosial negara ini. Ada 3 bahasa resmi, Luksemburgis sebagai bahasa nasional, Prancis yang banyak dipakai dalam administrasi dan hukum, serta Jerman yang digunakan dalam media dan pendidikan. Kombinasi ini mencerminkan posisi Luxembourg sebagai jembatan antara budaya Jermanik dan Latin. Kalau bicara kota, tentu yang paling penting adalah Luxembourg City, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Kota ini terkenal dengan benteng-benteng bersejarah yang menjadikannya masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Selain itu, ada juga Es-sur-Alzette di selatan, pusat industri baja dan teknologi, serta Echternach di timur yang dikenal dengan biara bersejarahnya. Geografi Luxembourg juga memengaruhi ekonominya. Meski kecil, negara ini memanfaatkan posisinya dengan baik. Wilayah selatan dulu berkembang sebagai kawasan tambang dan baja. Sementara saat ini lebih banyak beralih ke sektor keuangan, teknologi, dan jasa. Sementara kawasan Moselle di timur menghasilkan anggur yang terkenal di Eropa. Dengan sistem transportasi modern, Luxembourg terhubung langsung ke negara-negara tetangga. Jalur kereta cepat menghubungkannya ke Brussels, Paris, dan Frankfurt hanya dalam beberapa jam. Uniknya lagi, Luxembourg adalah negara pertama di dunia yang menjadikan transportasi umum gratis untuk semua penduduk dan wisatawan sejak tahun 2020. Kalau kita rangkum, geografi Luxembourg adalah perpaduan antara pegunungan hijau di utara, dataran subur di selatan, sungai-sungai indah, dan kota bersejarah yang modern. Meskipun mungil, posisinya di jantung Eropa menjadikan Luxembourg bukan sekadar negara kecil, melainkan titik penting yang menghubungkan budaya, ekonomi, dan politik Eropa. Para pelajar, itulah tadi gambaran lengkap tentang geografi Luxembourg. Negeri mungil yang dibangun di antara bukit, sungai, dan lembah, namun punya peran besar di panggung Eropa dan dunia. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab sejarah Luxembourg. Meski jarang terdengar dibanding negara tetangganya, Luxembourg punya sejarah panjang yang menarik, penuh perebutan, dan syarat makna. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Luxembourg sejak zaman kuno dihuni oleh suku-suku Celtic. Seperti negara lainnya di Eropa, yang juga dikuasai Kekaisaran Romawi. Letaknya yang berada di antara Prancis, Jerman, dan Belgia membuat tanah ini sejak awal menjadi persimpangan budaya sekaligus arena strategi militer. Awal mula nama Luxembourg muncul pada tahun 963, ketika Count Siegfried membeli sebuah benteng kecil di atas bukit batu yang dikenal sebagai Lucilinburghus. Dari benteng inilah lahir County of Luxembourg yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik penting di Eropa abad pertengahan. Pada abad ke-14, keluarga bangsawan Luxembourg bahkan melahirkan beberapa kaisar besar Kekaisaran Romawi Suci, termasuk Charles IV, menjadikan negeri mungil ini punya pengaruh yang jauh lebih besar dari ukurannya. Namun, sejarah Luxembourg juga penuh perebutan. Wilayah ini berkali-kali jatuh ke tangan kekuatan besar, Burgundia, Habsburg Spanyol, Austria, hingga Prancis. Pada abad ke-17, benteng Luxembourg bahkan dijuluki Gibraltar of the North, karena begitu kuatnya pertahanan militer di tengah perebutan kekuasaan. Memasuki abad ke-19, nasib Luxembourg semakin rumit. Setelah kekalahan Napoleon, Luxembourg ditempatkan di bawah Kongres Wina tahun 1815 sebagai Grand Duchy, yang secara resmi dipimpin oleh Raja Belanda. Namun, konflik antara Belanda dan Belgia membuat sebagian wilayah Luxembourg hilang dan akhirnya menjadi independen pada 1839. Sejak itu, Luxembourg berdiri sebagai negara merdeka dengan status Grand Duchy,
satu-satunya yang masih bertahan hingga kini di dunia. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, Luxembourg sempat diduduki oleh Jerman, namun rakyatnya terus memperjuangkan kebebasan. Setelah perang, negeri ini bertransformasi menjadi salah satu negara paling stabil dan makmur di Eropa. Bahkan, Luxembourg adalah salah satu pendiri Uni Eropa, NATO, dan PBB, menegaskan perannya sebagai negara kecil dengan pengaruh internasional yang besar. Hari ini, sejarah Luxembourg adalah kisah tentang ketahanan sebuah negeri mungil yang terus bertahan di tengah guncangan besar Eropa. Dari benteng abad pertengahan hingga menjadi pusat keuangan dunia modern, Luxembourg membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan kekuatan dan pengaruhnya. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab yang tak kalah menarik, budaya Luxembourg. Meskipun kecil, budaya Luxembourg sangat unik karena berada di persimpangan antara Jerman, Prancis, dan Belgia. Letaknya di tengah Eropa menjadikan negara ini kaya akan pengaruh bahasa, tradisi, dan gaya hidup. Bahasa resmi Luxembourg ada 3, Luxembourgis, Prancis, dan Jerman. Luxembourgis dipakai sehari-hari, sementara Prancis dominan di hukum dan administrasi, dan Jerman banyak dipakai di media. Kemampuan masyarakatnya yang multibahasa membuat orang Luxembourg terbuka, fleksibel, dan mudah berinteraksi dengan dunia luar. Agama mayoritas penduduk adalah Katolik Roma, yang tercermin dari banyaknya gereja bergaya gotik dan barok di kota-kota kecil maupun ibu kota. Namun, masyarakat modern Luxembourg cenderung sekuler, sehingga tradisi agama kini lebih banyak menjadi bagian dari identitas budaya dan sejarah. Kalau bicara kuliner, Luxembourg punya masakan khas yang memadukan gaya Prancis dengan cita rasa Jerman. Hidangan tradisional seperti jus mat gardebonen, daging babi asap dengan kacang fava, sering disebut sebagai makanan nasional. Selain itu, roti, keju, dan anggur lokal dari lembah Moselle juga menjadi kebanggaan kuliner Luxembourg. Dalam seni dan budaya populer, Luxembourg mungkin tidak sebesar tetangganya, tapi tetap punya kontribusi. Festival musik, teater, dan film internasional sering digelar di ibu kota. Bahkan, Luxembourg pernah meraih kemenangan dalam ajang Eurovision Song Contest beberapa kali, membuktikan peran kecil namun berwarna di dunia hiburan Eropa. Tradisi budaya juga hidup lewat perayaan lokal, misalnya Fuesent, yaitu karnaval musim dingin penuh kostum dan parade. Serta Squeberfouwer, sebuah festival rakyat besar yang sudah berlangsung sejak abad ke-14 di kota Luxembourg, kombinasi pasar, pesta rakyat, hingga wahana modern. Kalau kita rangkum, budaya Luxembourg adalah perpaduan unik antara warisan Jerman, Prancis, dan tradisi lokal yang khas. Multibahasa, kuliner lezat, festival meriah, dan masyarakat yang terbuka menjadikan negara mungil ini punya identitas yang kuat di tengah Eropa. Itulah budaya Luxembourg, para pelajar, negara kecil dengan warna budaya yang kaya, berakar pada sejarah panjang, tapi tetap modern dan relevan hingga hari ini. Para pelajar, sekarang kita masuk ke pembahasan penting tentang politik, diplomasi, dan ekonomi Luxembourg. Luxembourg adalah sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negaranya adalah Grand Duke atau Kadipaten Agung, saat ini Grand Duke Henry, yang menjadi simbol persatuan nasional. Namun, kekuasaan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang dipilih melalui parlemen. Sistem politik Luxembourg cukup stabil jika dibandingkan dengan banyak negara Eropa lain. Partai-partai utamanya berhaluan tengah, perbedaan ideologi memang ada, tapi tradisi kompromi membuat politik di Luxembourg jarang mengalami krisis panjang. Dalam diplomasi, meski kecil, Luxembourg punya pengaruh besar. Negara ini adalah salah satu pendiri Uni Eropa dan ikut serta sejak awal dalam perjanjian penting seperti Perjanjian Roma. Luxembourg juga menjadi tuan rumah beberapa lembaga Uni Eropa,
termasuk European Court of Justice dan European Investment Bank. Hal ini menjadikan Luxembourg bukan sekadar negara kecil, tapi juga bagian penting dalam arsitektur politik Eropa. Selain di Eropa, Luxembourg aktif dalam hubungan internasional. Negara ini anggota NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta organisasi-organisasi global lain. Dengan tradisi diplomasi netral namun aktif, Luxembourg sering menjadi mediator atau pendukung konsensus dalam isu-isu global. Dari sisi ekonomi, Luxembourg adalah salah satu negara terkaya di dunia jika dilihat dari PDB per kapita. Dahulu, perekonomiannya bertumpu pada industri baja, tetapi sejak akhir abad ke-20, negara ini berhasil melakukan transformasi menjadi pusat keuangan internasional. Perbankan, investasi, dan jasa keuangan kini menjadi tulang punggung utama ekonomi Luxembourg. Selain sektor keuangan, Luxembourg juga berkembang dalam bidang teknologi, logistik, serta energi terbarukan. Negara ini bahkan punya ambisi besar dalam eksplorasi luar angkasa, terutama di bidang pertambangan asteroid, yang membuatnya dijuluki salah satu pelopor ekonomi luar angkasa di Eropa. Namun tentu saja, ada tantangan. Ketergantungan besar pada sektor keuangan membuat Luxembourg rentan terhadap krisis global. Selain itu, sebagai negara kecil dengan populasi sekitar 650.000 jiwa, Luxembourg sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Bahkan hampir setengah dari pekerjanya adalah orang dari negara tetangga seperti Prancis, Belgia, dan Jerman. Kalau berbicara tentang harapan masa depan, Luxembourg ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan dan diplomasi dunia, sekaligus menjadi contoh negara kecil yang bisa memainkan peran besar di panggung internasional. Dengan stabilitas politik, ekonomi modern, serta masyarakat multibahasa yang terbuka, Luxembourg berupaya menjadi jembatan antar bangsa di Eropa dan dunia. Para pelajar, dari Luxembourg kita bisa belajar bahwa besar kecilnya sebuah negara tidak menentukan pengaruhnya. Dengan strategi yang tepat, negara kecil sekalipun bisa menjadi pemain penting dalam politik, ekonomi, dan diplomasi internasional. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah tadi penjelasan mengenai Luxembourg. Sebuah negara kecil di Eropa Barat yang ternyata menyimpan peran besar dalam sejarah, budaya, ekonomi, dan diplomasi dunia. Luxembourg bukan hanya soal lembah hijau Ardennes, kastil abad pertengahan yang indah, atau kota Luxembourg yang penuh pesona. Lebih dari itu, negeri ini adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa tumbuh menjadi pusat keuangan internasional dan pemain penting di panggung global. Dari sejarah panjang di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar Eropa, hingga statusnya sekarang sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Luxembourg membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan besarnya pengaruh. Budayanya unik dengan 3 bahasa resmi. Politiknya stabil dalam bingkai monarki konstitusional. Ekonominya maju lewat sektor keuangan, logistik, hingga ambisi eksplorasi luar angkasa. Semua berpadu menjadikan Luxembourg negara mungil dengan jangkauan global. Para pelajar, Luxembourg mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menjaga identitas di tengah dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menyaksikan episode Belgia bersama Murid Geo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi dunia bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.